Oke, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah bertemu kembali kita di channel saya, channel Miftahun Ni'am. Apa kabar Bapak Ibu semuanya yang dirahmati oleh Allah? Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan bagi Bapak Ibu semua, memberikan keberkahan di setiap aktivitas Bapak Ibu semua, memberikan rizki yang cukup, yang banyak, yang berkah untuk bisa beribadah, terutama beribadah haji ataupun umroh. Amin ya rabbal alamin. Bagi Bapak Ibu yang mungkin sekarang sedang menjalani masa hajinya, mungkin sekarang sedang berada di kota Madinah, atau Bapak Ibu mungkin yang sudah pulang ke tanah air bertemu dengan keluarga kembali, semoga hajinya diberikan menjadi haji yang mabrur. Amin ya robbal alamin. Oke, pada beberapa hari ini atau mungkin barusan kemarin ya, tanggal 2 dan 3 Juli 2025, Bapak Presiden kita, Bapak Presiden Prabowo Subianto mengunjungi Arab Saudi dan bertemu dengan putra mahkota Arab Saudi yaitu Muhammad bin Salman atau kita menyingkatnya biasanya itu adalah MBS. Dari pertemuan tersebut terciptalah beberapa kesepakatan, beberapa keputusan fundamental dan juga penting bagi diplomasi kedua negara, terutama di bidang haji. Apa saja keputusan-keputusan yang dihasilkan dan dibicarakan? Kita akan membahasnya di video ini. Ada kaitannya dengan Oke, bagi Bapak Ibu yang baru saja bergabung di channel ini, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan juga share video ini ke teman-teman Bapak Ibu. Siapa tahu mereka lagi membutuhkan informasi terkait ini. Dan juga bagi Bapak Ibu yang mau menambahkan informasi lain yang nantinya mungkin ada tambahan untuk informasi yang saya sampaikan, boleh tulis di kolom komentar. Kita mulai saja dari pertemuan yang dilakukan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto dan juga Raja Salman beserta putra mahkota Muhammad bin Salman atau MBS pada tanggal 2 sampai 3 Juli kemarin di Arab Saudi itu membicarakan beberapa hal, terutama adalah penyelenggaraan haji dan kerjasama bilateral. Kita akan berfokus kepada penyelenggaraan hajinya terlebih dahulu, yaitu ada beberapa poin yang dibahas dan dihasilkan dari pembicaraan tersebut. Yang pertama adalah pujian dan penghargaan atas pelayanan haji dan umroh. Presiden Prabowo menyampaikan terima kasih atas layanan yang telah diberikan oleh pihak Kementerian Arab Saudi dan juga kepada seluruh jajarannya terkait dengan jamaah haji Indonesia dan juga jamaah umroh Indonesia yang telah dilayani selama beberapa waktu terakhir ini. Pangeran MBS juga menyampaikan salam hangat dan doa dari Raja Salman untuk kemajuan Indonesia dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Nah, jadi ini merupakan satu pujian dan juga penghargaan yang dilakukan oleh Bapak Presiden kita. Rasa terima kasih beliau kepada penyelenggara haji dari Kementerian Saudi Arabia, dan itu mungkin juga sudah cukup baik yang dilakukan oleh pemerintah Saudi. Itu adalah penyampaian pujian yang disampaikan kepada pemerintah Arab Saudi sebagai khadamat liduyufur rahman, yaitu pelayan bagi tamu-tamu Allah, para tetamu Allah, seperti itu. Yang kedua itu adalah persetujuan rencana yang hendak diadakan, yaitu adalah Kampung Haji Indonesia. Jadi rencananya pemerintah Indonesia itu mau mengagendakan pembuatan Kampung Haji Indonesia yang nanti setiap tahun itu akan dihuni jamaah haji Indonesia dari seluruh daerah di Indonesia akan ditempatkan di situ, pemondokannya di situ. Jadi nanti akomodasi transportasinya juga akan lebih hemat dan juga biaya yang dikeluarkan untuk pelayanan karena satu kawasan itu akan menjadi lebih hemat juga. Itu satu terobosan yang patut kita apresiasi dari pemerintah tahun ini. Proyek ini akan menyediakan fasilitas akomodasi, logistik, dan pusat budaya serta pendidikan bagi jamaah Indonesia. Kemudian yang ketiga, optimalisasi fasilitas dan bandara Madinah. Itu
Dibahas juga rencana optimalisasi penggunaan Bandara Taibah yang berada di kota Madinah untuk melayani jemaah Indonesia dengan syarat pembangunan perumahan dan juga kampung haji rampung terlebih dahulu. Dan juga ada rencana penggunaan Bandara Taif sebagai tempat nanti keberangkatan dan juga pendaratan jemaah haji Indonesia. Tapi ini masih rencana, usulan saja. Kemungkinan juga wallahu alam nanti bisa terrealisasi atau tidak. Kemudian yang keempat adalah penguatan koordinasi dan layanan haji. Di teks dukungan lanjutan terhadap koordinasi dua negara dalam pelayanan kesehatan jamaah dan manajemen haji melalui pembentukan Supreme Coordination Council, termasuk kerjasama bidang kesehatan, vaksin, farmasi, dan teknologi kesehatan. Jadi ini meliput berbagai kerjasama di bidang kesehatan terkait dengan vaksin, farmasi, dan juga teknologi kesehatan lainnya yang diagendakan oleh kedua negara, yaitu Saudi dan juga Indonesia. Mungkin juga akan ada layanan khusus terkait dengan haji yang berhubungan dengan bidang kesehatannya tadi. Misalkan mungkin jamaah haji mungkin nanti akan diwajibkan untuk divaksin ini dan itu. Misalkan seperti itu. Kemudian selain membahas terkait dengan layanan haji dan sebagainya, itu juga dibahas terkait dengan investasi. Poin yang kelima, diagendakan investasi bernilai besar. Tercapai kesepakatan atas investasi bilateral senilai 27 miliar US dollar mencakup sektor energi bersih, petrokimia, digital, kesehatan, dan pariwisata. Dibentuk Dewan Khusus DKT atau SCC untuk menindaklanjuti implementasi jangka panjang. Nah, ini mungkin nanti ini di sektor bisnis yang mungkin saya kurang memahaminya. Nah, nanti kita akan sebutkan saja, tidak dijelaskan lebih rinci. Kemudian juga ada poin yang keenam yang menjadi bahasan dalam pertemuan tersebut adalah undangan resmi untuk kunjungan balasan. Nah, nanti akan diadakan kunjungan balasan yaitu dari perwakilan Saudi, Raja Salman atau MBS bersedia untuk datang ke Indonesia untuk melakukan kunjungan kenegaraan balasan sebagai tanda penguatan diplomasi bilateralnya, dan juga nanti juga membahas berbagai sektor yang bisa dikembangkan lagi untuk mengevaluasi penyelenggaraan haji dari tahun sebelumnya agar tahun-tahun setelahnya menjadi lebih baik lagi. Nah, itu dia ringkasan dari hasil pertemuan yang telah dilakukan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto yang bertemu dengan putra mahkota dan juga Raja Saudi Arabia. Semoga informasi kali ini bisa menambah wawasan kita dan juga bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya, dan juga hasil keputusan-keputusannya bisa dilakukan sesegera mungkin, dievaluasi secepatnya agar bisa memberikan layanan yang terbaik bagi jamaah haji dan juga jamaah umroh dari Indonesia agar lebih nyaman lagi ketika beribadah di Saudi Arabia. Oke, semoga bermanfaat informasi kali ini. Kalau ada tambahan-tambahan informasi silakan ketik di kolom komentar. Apabila suka klik like, apabila bermanfaat klik share, dan juga silahkan sebarkan video ini ke teman-teman Bapak Ibu, siapa tahu mereka membutuhkannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.